Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau, di mana hanya sekitar 7.000 pulau yang berpenghuni. Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Sumatera, dan Papua merupakan pulau utama di Indonesia. Dengan banyaknya pulau yang ada di Indonesia, menyebabkan keberagaman suku serta budaya. Banyak sekali contoh keberagamannya. Terlihat pada kearifan lokal pada masyarakat Indonesia, yaitu dalam hal rumah adat, tarian adat, pakaian adat, lagu daerah, makanan khas, dan lain-lain. Kearifan lokal suatu daerah itu ternyata dapat dipelajari secara ilmiah melalui ilmu pengetahuan, yaitu etnoscience. Etnoscience sebagai studi pengetahuan dalam konteks budaya sebagai adaptasi budaya terhadap tempat tinggal seseorang dan mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari. Budaya lokal yang terdapat dalam masyarakat dapat dimanfaatkan untuk ilmu pendidikan atau pembelajaran. Di dalam etnoscience terdapat berbagai cabang, salah satunya yaitu etnofisika. Fisika merupakan salah satu ranah etnoscience dan cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang fenomena alam, meliputi material, manusia, dan interaksi antara manusia dan material lainnya. Kali ini kita akan membahas topik yang berkaitan dengan etnofisika, yaitu tentang salah satu makanan khas yang ada di Indonesia. Kira-kira apa ya yang akan kita bahas? Yuk simak video ini terus ya. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Syifa, mahasiswa Universitas Negeri Semarang yang sedang mengikuti program Kampus Merdeka di Universitas Jember. Saya dari jurusan Fisika, program studi Pendidikan Fisika angkatan 2018. Pada pembahasan sebelumnya, kalian telah mengetahui apa itu etnoscience dan etnofisika. Kali ini saya akan membahas tentang analisis konsep fisika terhadap proses pembuatan keripik gadung. Konsep fisika yang akan saya bahas yaitu kalor dan perpindahan kalor pada proses pembuatan keripik gadung. Gadung atau umbi gadung sebenarnya merupakan bahan makanan yang sudah umum dikenal oleh masyarakat Indonesia. Bahkan, makanan ini sebenarnya telah dikonsumsi ketika bangsa Indonesia mengalami penderitaan ketika dijajah oleh pemerintah kolonial Belanda. Saat itu, karena beras untuk nasi sulit didapat, maka umbi gadung menjadi salah satu pilihan untuk makanan pokoknya. Hanya saja dengan berjalannya waktu, makanan atau olahan dari umbi gadung ini sedikit demi sedikit mulai ditinggalkan. Padahal, umbi gadung selain dikonsumsi dengan direbus, juga dapat digunakan sebagai bahan pembuatan keripik gadung. Yang cita rasanya tentunya sangat khas ya. Kendala utamanya yang sering dikeluhkan itu adalah pengolahan umbi gadung ini dirasa cukup susah. Sebab pada umbi gadung memang terkandung bahan yang beracun yaitu golongan cyanida. Namun jika diolah dengan teknik yang benar, bahan racun yang ada dalam umbi gadung bisa hilang dan cita rasa gadung akan terasa lebih khas. Asal mula keripik gadung menurut cerita lisan yang berkembang di wilayah Kediri bahwa pada zaman dahulu Dewi Sri merupakan Dewi Padi. Setelah desa makmur dan memiliki hasil panen yang melimpah, warga desa menjadi tidak menghargai beberapa padi yang tertinggal di sawah. Berhari-hari seuntai padi tersebut terdampar di sawah tanpa ada yang memungutnya. Sang padi pun bersedih dan kecewa pada warga. Sang padi memutuskan untuk bertapa di hutan untuk membalaskan kekecewaannya pada warga.
Setelah bertahun-tahun, padi itu tumbuh, namun tidak tumbuh sebagaimana padi lainnya. Batangnya panjang, menjalar, dan berduri. Buahnya pun berada di dalam tanah seperti ketela. Buahnya bulat seperti kepala orang dewasa, namun memiliki getah yang gatal jika terkena kulit, serta jika dimasak dan langsung dimakan akan menyebabkan keracunan. Sudah banyak korban yang meninggal keracunan buah gadung ini. Suatu hari, ada penggembala yang baik hati dan ia pergi ke hutan sambil mencari bahan makanan untuk keluarganya di rumah. Dicari-cari namun tak ada satupun yang dapat dijadikan bahan makanan. Kemudian ia melihat sebuah pohon gadung yang telah ditebang oleh seseorang. Penggembala itu akan mengambil buahnya. Namun langkahnya terhenti ketika ia mendengar suara. "Tolong aku!" Penggembala bertanya, "Siapa kamu?" Suara itu berkata, "Aku gadung. Ambillah buahku sebelum buahku busuk." Penggembala berkata, "Tidak, kamu beracun." Kemudian gadung menjawab, "Aku tidak akan melukai kamu dan keluargamu, namun engkau harus mengolahku dengan benar." Cara pembuatan keripik gadung yaitu yang pertama memilih umbi gadung yang masih segar. Kemudian yang kedua yaitu kupas umbi gadung dengan pisau yang tajam hingga bersih. Kemudian yang ketiga yaitu iris-irislah umbi gadung tersebut sehingga menjadi irisan yang tipis-tipis. Untuk irisannya itu sekitar 3 mm. Kemudian yang keempat yaitu lumuri umbi gadung tersebut dengan abu dapur, sedikit demi sedikit diremas hingga lunak dan diamkan selama 1 malam. Kemudian yang kelima yaitu jemur irisan umbi gadung yang sudah berlumur abu dapur tersebut hingga benar-benar kering, biasanya selama 2 hari. Yang keenam yaitu rendam irisan umbi gadung di dalam air mengalir selama 2-3 hari. Apabila air perendaman tidak mengalir, maka air perendaman harus diganti setiap 2-3 jam sekali selama 3 hari. Yang ketujuh yaitu angkat irisan umbi gadung tersebut dari air perendaman, kemudian cuci dengan air bersih hingga abu dapurnya benar-benar hilang. Kemudian yang ke-8 yaitu cuci irisan umbi gadung tersebut dalam air garam. Ini sekaligus untuk pembumbuan ya. Kemudian yang ke-9 yaitu kukus irisan umbi gadung ini selama kurang lebih 20 menit. Kemudian yang ke-10 yaitu jemur umbi gadung dengan sinar matahari dan dipastikan bahwa irisan itu benar-benar kering. Kemudian yang ke-11, jika irisan umbi gadung itu sudah kering, maka umbi gadung siap digoreng dan dikonsumsi. Sebelum membahas tentang konsep fisika mengenai kalor dan perpindahan kalor pada proses pembuatan keripik gadung, siapa nih yang tahu apa itu kalor dan apa saja perpindahan kalor itu? Yuk mari simak video selanjutnya. Kalor merupakan panas yang dapat berpindah dari benda yang memiliki kelebihan kalor menuju benda yang memiliki kekurangan kalor. Kalor biasanya dinyatakan dalam suhu. Dalam satuan internasional, kalor dinyatakan dengan joule. Satuan lainnya dinyatakan dengan kalori. Nah, kamu juga perlu tahu pernyataan ini. 1 kalori didefinisikan sebagai banyaknya kalor yang diperlukan untuk memanaskan sebanyak 1 kg air sebesar 1 derajat Celcius. Jadi 1 kalori sama dengan 4,2 joule dan 1 joule sama dengan 0,24 kalori. Kalor dan perubahan suhu zat.
Secara alamiah, kalor selalu mengalir dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Perpindahan kalor sering diikuti oleh kenaikan suhu benda. Apabila terjadi kenaikan suhu, jumlah kalor yang diterima oleh benda selalu sebanding dengan kenaikan suhu benda itu. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi banyaknya kalor untuk mengubah suhu suatu zat adalah yang pertama itu massa zat, satuannya kilogram. Kemudian yang kedua ada jenis zat atau kalor jenis zat, satuannya joule per kilogram derajat Celcius. Dan yang ketiga ada perubahan suhu, satuannya derajat Celcius. Oleh karena itu, hubungan banyaknya kalor, massa zat, dan kalor jenis zat pada perubahan suhu zat dapat dinyatakan dalam persamaan berikut. Q sama dengan M kali C kali delta T. Untuk Q-nya sendiri adalah banyaknya kalor yang diserap atau dilepaskan, satuannya joule. M itu adalah massa zat, satuannya kilogram. Dan C adalah kalor jenis zat, satuannya joule per kilogram derajat Celcius. Kemudian delta T itu adalah perubahan suhu, yaitu satuannya derajat Celcius. Perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi adalah perpindahan panas melalui zat padat yang tidak ikut mengalami perpindahan. Artinya, perpindahan kalor pada suatu zat tersebut tidak disertai dengan perpindahan partikel-partikelnya. Konveksi adalah perpindahan panas melalui aliran yang zat perantaranya ikut berpindah. Jika partikel berpindah dan mengakibatkan kalor merambat, terjadilah konveksi. Konveksi terjadi pada zat cair dan zat gas, yaitu udara atau angin. Radiasi adalah perpindahan panas tanpa zat perantara. Radiasi biasanya disertai dengan cahaya. Pada pembuatan keripik gadung, kira-kira di mana ya letak konsep fisika kalor dan perubahan kalornya? Proses pengkukusan gadung mengalami perpindahan kalor yaitu konduksi dan konveksi. Pada panci yang diletakkan di dekat api, lama-kelamaan panci yang semula tidak panas menjadi panas. Konduksi adalah perpindahan panas melalui zat yang tidak ikut mengalami perpindahan. Artinya, perpindahan kalor pada suatu zat tersebut tidak disertai perpindahan partikelnya. Pada panci, karena sifatnya konduktor, yaitu dapat menghantarkan panas, sehingga mengalami proses konduksi. Dalam proses pengkukusan, air yang ada dalam panci mengalami perpindahan panas, yaitu konveksi. Konveksi adalah perpindahan panas melalui aliran yang zat perantaranya ikut berpindah. Jika partikel berpindah dan mengakibatkan kalor merambat, terjadilah konveksi. Konveksi terjadi pada zat cair dan gas. Pada proses ini terjadi gerakan naik turun air di dalam panci ketika dipanaskan, sehingga mengalami proses perpindahan panas konveksi. Proses penjemuran gadung mengalami perpindahan kalor yaitu radiasi. Ketika proses penjemuran gadung di bawah sinar matahari, terjadi perpindahan kalor yaitu radiasi. Radiasi adalah perpindahan kalor tanpa melalui zat perantara. Radiasi biasanya disertai cahaya. Ketika umbi gadung dijemur di bawah terik matahari, gadung yang semula sedikit basah menjadi kering dan berubah tekstur. Hal ini karena panas matahari berpindah tanpa melalui zat perantara dan menjadikan gadung kering dan keras. Pada proses penjemuran gadung mengalami perpindahan kalor radiasi.
Dalam proses penggorengan, terdapat konsep fisika yaitu kalor. Menggoreng atau memasak makanan adalah penerapan perpindahan panas, teman-teman. Saat makanan masuk ke dalam minyak yang panas, molekul di bagian luar makanan menjadi panas. Reaksi ini dinamakan konveksi. Konveksi adalah perpindahan panas melalui zat penghantar dengan disertai perpindahan bagian zat itu. Pada makanan yang digoreng, arus minyak di sekitar makanan inilah yang membuat proses ini terjadi. Kemudian, molekul pada makanan ini saling menghantarkan panas sampai ke dalam makanan. Reaksi ini dinamakan konduksi, yaitu perpindahan panas melalui zat penghantar tanpa disertai perpindahan bagian zat itu. Ya, itu dia konsep fisika pada proses pembuatan keripik gadung. Ternyata selain kita bisa belajar mengolah umbi gadung menjadi keripik gadung, kita juga bisa mempelajari materi kalor dan perpindahan kalor juga ya. Jadi kita mengetahui nilai-nilai kearifan lokal dan juga ilmu pengetahuannya. Oke teman-teman, sekian video ini dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan share video ini ke teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.